Pada bagian ketiga ini, saya akan menjelaskan mengenai peran strategis dari algoritma kebangsaan yang bisa menjadi senjata utama dalam melawan algoritma destruktif yang tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah, mari kita pahami dulu apa itu algoritma kebangsaan. Algoritma itu pada dasarnya adalah suatu rangkaian langkah atau prosedur yang sistematis dan terstruktur untuk menyelesaikan suatu masalah demi tercapai tujuan tertentu, terutama dalam lingkungan digital. Memang kata algoritma ini awalnya berasal dari rumput ilmu informatika untuk membuat program-program komputer. Sementara kebangsaan itu biasanya merujuk pada hadirnya rasa bangga, loyal, atau cinta terhadap bangsa dan negara yang dimanifestasikan dalam bentuk perasaan patriotisme, semangat nasionalisme, atau kebanggaan terhadap warisan budaya dan sejarahnya. Jadi kalau kita gabungkan dua kata ini, terjemahan bebasnya, algoritma kebangsaan adalah suatu rangkaian langkah sistematis dan terstruktur untuk menciptakan serta meningkatkan rasa cinta dan bangga kita sebagai masyarakat Indonesia dengan berbagai cara melalui teknologi digital, khususnya media sosial. Jadi bagaimana ada usaha yang terencana sistematis untuk memperlihatkan rasa cinta dan bangga kita sebagai bangsa Indonesia melalui media teknologi. Cara menerapkannya bermacam-macam, ada ratusan cara. Beberapa misalnya, kita mulai membiasakan diri sendiri untuk mengenal kembali sejarah, budaya, dan prestasi Indonesia. Terkadang suatu generasi itu hanya tertarik dengan masa-masa dia. Dia lupa melihat kembali sejarah masa lalu, bagaimana Indonesia dulu, bagaimana kita bisa menjadi seperti sekarang. Ada baiknya kita mulai mengenal kembali sejarah, budaya, dan prestasi kita. Bisa lewat film, bisa lewat internet, bisa lewat diskusi, bisa ikut seminar, sharing, dan lain sebagainya. Kemudian marilah kita mulai sering berpartisipasi dalam diskusi online yang konstruktif dan inklusif mengenai isu-isu nasional. Serta kita suarakan pendapat kita dengan sopan dan menghargai pendapat orang lain. Seringkali saya lihat bahwa dalam WhatsApp itu ketika ada orang berdebat di WhatsApp itu dan ada orang yang dominan menggunakan kata-kata keras dan kasar, orang-orang baik itu terkadang tidak tahan dan keluar dari WhatsApp itu, keluar dari kelompok itu. Akibatnya mereka yang punya pemikiran keras, ya, kasar itu menjadi leluasa untuk menyebarkan berita-berita yang destruktif. Nah, kita harus mulai berani untuk tetap berada di tengah-tengah mereka, memberikan hal yang konstruktif dan inklusif dengan tetap menyuarakan pendapat dengan secara sopan. Sehingga antara berita baik dan berita buruk itu selalu kontennya seimbang. Demikian juga di media sosial. Sebab kalau kita tidak berani mengemukakan hal-hal yang baik, maka hal-hal yang buruk inilah yang akan mendominasi dunia cyber. Kemudian membantu kita juga bagaimana kita membantu untuk melawan hoax, melawan misinformasi, melawan konten negatif yang merusak citra bangsa. Kita mulai ajarkan kepada diri sendiri dan kepada orang-orang dekat kita bagaimana memverifikasi dulu berita sebelum kita percaya. Apalagi sebelum kita sharing atau forward ke orang lain. Kalau kita melihat berita ini is too good to be true, agak aneh dan lain sebagainya, saran saya lebih baik tidak usah diteruskan atau di forward. Selain itu Anda bisa kena pasal ITE, menyebarkan hal-hal yang tidak baik atau fitnah atau bohong. Itu juga akan bisa meningkatkan kemungkinan terjadinya gesekan di masyarakat kita. Nah, sebaliknya mari kita penuhi media sosial kita dengan mempromosikan hal-hal yang positif. Ya, promosikan karya, prestasi, inovasi positif ya. Baik dalam bidang seni, ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga dan lain sebagainya. Makanya saya menyambut baik ya. Kebiasaan orang Indonesia itu kalau mau makan, sebelum makan makanannya difoto dulu gitu ya, terus diupload. Bagus itu. Ditambahkan lah ini makanan apa dari restoran mana, makanan ini dari daerah mana. Kemudian mengajak orang untuk ikut ke restoran yang enak itu. Ya itu kan juga mempromosikan Indonesia
dan juga meningkatkan ekonomi masyarakat, terutama pemilik restoran, gitu ya. Kemudian kita juga mendukung produk dan jasa buatan Indonesia, mempromosikannya lewat media sosial. Dan jangan ragu-ragu kita berinteraksi dengan masyarakat internasional atau global. Kenapa? Karena pada hari ini semua bisa dilakukan dengan mudah tanpa kita harus pergi dari rumah kok. Ya, ada medsos, ada internet, ada handphone, ada chatting. Kita bisa mempromosikan mengenai bagaimana nilai-nilai toleransi, kerjasama antara masyarakat Indonesia yang sangat dikenal dari zaman dulu sampai sekarang itu masih tetap terjadi dan kita usahakan untuk tetap ada di negara kita. Kemudian juga sekarang zamannya kita harus melindungi planet kita. Kita hargai kelestarian alam, budaya, terutama warisan sejarah Indonesia. Ya, selain kalau liburan kita berkunjung ke tempat-tempat itu, kita pahami artinya, bagaimana sejarahnya, kita juga jaga kelestariannya. Nah, intinya adalah kita harus bersifat aktif, jangan pasif. Karena kalau pasif itu istilah saya orang berdoa itu tidak menghasilkan posting. Berdoa bagus, tetapi harus diikuti dengan kita mempostingkan itu di internet. Sebab perang di internet adalah perang data, perang informasi, perang pendapat, perang mindset. Siapa yang menorehkan postingannya di sana, menorehkan kata-katanya, meninggalkan pendapatnya, itulah yang akan memenangkan kepercayaan orang di internet. Saudara-saudara, mari pada kesempatan ini saya ajak Anda untuk apa? Yuk kita menilai seberapa besar selama ini kita sudah menjalankan atau menerapkan algoritma kebangsaan. Silakan teman-teman ambil pensil, bolpen, kertas, atau handphone juga boleh ya, dicatat di handphone ya. Ada 12 pertanyaan, Anda jawab aja nih, ada pilihan A, B, C, D, E. Silakan Anda jawab yang Anda senangi. Pertanyaan nomor 1 saya bacakan ya. Seberapa sering Anda membaca atau menonton konten yang berkaitan dengan sejarah, budaya, dan prestasi Indonesia? Nah, kalau A itu sangat jarang, B jarang, C kadang-kadang, D sering, E sangat sering. Silakan jawab A, B, C, D, atau E. Kemudian nomor 2, seberapa sering Anda berbicara atau mendiskusikan sejarah, ya, budaya dengan teman-teman Indonesia, orang Indonesia dengan orang lain. Jadi berapa sering sih Anda bicara diskusi mengenai sejarah, ya, budaya, politik, situasi, kondisi, prestasi Indonesia dengan orang lain? A sangat jarang, B jarang, C kadang-kadang, D sering, dan E sangat sering. Nomor 3, seberapa sering Anda memverifikasi informasi tentang Indonesia sebelum membagikannya di media sosial? Sama, A itu sangat jarang, B jarang, C kadang-kadang, D sering, dan E sangat sering. Kemudian nomor 4, seberapa sering Anda berbagi informasi atau konten positif tentang Indonesia di media sosial? Silakan, saya tunggu Anda mencatat jawaban Anda. Kita teruskan pertanyaannya. Seberapa sering Anda berpartisipasi dalam diskusi online yang konstruktif dan inklusif mengenai isu-isu nasional? Dengan pilihan yang sama. Kemudian nomor 6, seberapa sering Anda terlibat dalam inisiatif sosial, budaya, atau lingkungan yang mendukung pembangunan dan keberlanjutan Indonesia? Saya teruskan ya. Nomor 7, seberapa toleran Anda terhadap keberagaman budaya, agama, dan pandangan politik? A, sangat tidak toleran. B, jarang toleran. C, kadang-kadang toleran. D, sering toleran. Dan E, sangat sering toleran. Pertanyaan ke-8. Seberapa sopan dan konstruktif respon Anda terhadap kritik atau perbedaan pendapat mengenai isu-isu terkait Indonesia? A, sangat jarang bersikap sopan dan konstruktif. B, jarang bersifat sopan dan konstruktif. C, kadang-kadang bersifat sopan dan konstruktif. D, sering bersikap sopan dan konstruktif. E, sangat sering bersikap sopan dan konstruktif. Kita masuki nomor 9.
Seberapa sering Anda menerima respon positif, misalnya like, komen, atau retweet untuk konten yang Anda bagikan tentang Indonesia di media sosial? A sangat jarang, B jarang, C kadang-kadang, D sering, E sangat sering. Pertanyaan nomor 10, seberapa sering konten yang Anda bagikan di media sosial mencerminkan nilai-nilai kebangsaan? Sangat jarang, jarang, kadang-kadang, sering, dan sangat sering. Tibalah kita pada dua soal yang terakhir. Nomor 11. Seberapa sering Anda membeli atau mendukung produk dan jasa buatan Indonesia? Dan yang terakhir, seberapa sering Anda mempromosikan produk dan jasa buatan Indonesia kepada orang lain atau di media sosial diperkenalkan? Berarti Anda sudah punya jawaban 12 jawaban, isinya A atau E. Nah, sekarang mari kita coba analisis ya, apa maksudnya itu. Nah, sekarang Anda hitung ya skor total Anda. Berikan skor 1 kalau Anda jawab A. Kalau Anda jawab B, skornya 2. Anda jawab C, skornya 3. Jawab D, skornya 4. Dan jawab E, skornya 5. Nah, kalau sudah ke-12 nilai atau skor tadi Anda jumlah. Maka nilai terendah itu mestinya 12 karena ada 12 pertanyaan. Dan nilai tertinggi 60. Nah, jika nilai skor total Anda antara 12 sampai 24, itu Anda dikategorikan memiliki atau tingkat adopsi algoritma kebangsaannya rendah. Artinya kita itu masih sangat jarang menjalankan algoritma kebangsaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sementara kalau 25 sampai 30-an itu sedang. Kadang-kadang kita menjalankan algoritma kebangsaan. Nah, hanya kalau nilainya 37 ke atas lah maka kita dianggap sering atau sangat sering menjalankan algoritma kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman yang belum mendapatkan nilai 37 ke atas, ayo kita sama-sama meningkatkan partisipasi kita dan aktivitas kita untuk menjalankan algoritma kebangsaan ini agar negara kita semakin maju, berkembang, dan terhindar dari resiko-resiko yang tidak kita inginkan.